Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai struktur permukaan. Jadi, anggota kami yang pertama itu ada Nur Asilah, ada Zahra Putri, ada Seli Azahra, dan juga ada Tanti Adinda. Yang pertama, pengertian dari bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada di dalam bagian galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai ke inti bumi. Bumi ini memiliki diameter sebesar 7.926 mil. Bumi juga memiliki setidaknya ada 4 lapisan yang menjadi penyusun bumi saat ini. Selanjutnya ada penjelasan struktur bumi. Struktur bumi ini terdiri dari beberapa lapisan. Jika bumi Jika bumi bisa dibelah menjadi dua, maka kita akan melihat bahwa bumi memiliki banyak lapisan. Kemajuan teknologi telah membuat manusia belajar lebih banyak mengenai bumi dan lapisan di dalamnya. Setiap lapisan memiliki sifat, komposisi, dan karakteristiknya tersendiri. Secara berurutan, lapisan struktur bumi dimulai dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, selanjutnya ada lapisan bumi. Di sini yang pertama itu ada selimut bumi, ada inti bumi dalam, ada inti bumi luar, ada kerak bumi. Terus ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari batuan dan tanah, serta menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup. Kerak bumi terbentuk dari proses pendinginan bumi yang terjadi setelah bumi terbentuk dari bola batu panas miliaran tahun yang lalu. Material terberat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat planet dan menjadi inti bumi. Mantel bumi yang awalnya terbentuk cair kemudian berubah menjadi padat karena pelepasan gas yang disebabkan oleh air yang terperangkap di dalam mineral. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kerak bumi. Ntar dulu, maaf. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kerak bumi dan juga ada fungsi kerak bumi. Ciri-cirinya yang pertama itu kerak bumi terdiri dari batuan beku, sedimen, dan juga batu metamorf, serta terdapat unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan juga magnesium. Terus ciri-ciri yang keduanya itu ketebalan kerak bumi itu bervariasi tergantung pada lokasinya dan terbentuk akibat mantel bumi yang membeku. Fungsi dari kerak bumi yang pertama itu sebagai tempat tinggal bagi manusia, tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Jadi saat ini kita berada di kerak bumi. Yang kedua, fungsinya itu sebagai sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, serta penyimpanan dan siklus air. Selanjutnya ada selimut bumi. Selimut bumi ini atau yang disebut mantel bumi adalah lapisan bumi yang terletak di antara kerak bumi dan inti bumi. Selimut bumi ini merupakan lapisan terbesar dari bumi dengan ketebalan sekitar 2.900 km dan menyumbang 84% dari total volume bumi. Selimut bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Suhu di selimut bumi diperkirakan mencapai 3.700 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada lapisan mantel bumi. Yang pertama itu mantel atas.
mantel atas dari kerak bumi hingga ke dalam sekitar 410 kilometer. Yang kedua ada zona transisi. Zona transisi 410 kilometer hingga 660 kilometer di bawah permukaan bumi. Yang ketiga itu mantel bawah 660 kilometer hingga sekitar 2.700 kilometer di bawah permukaan bumi. Nah, yang terakhir double prime yaitu wilayah dangkal yang berbatasan langsung dengan inti luar bumi. Lalu ada inti bumi luar. Inti luar bumi adalah lapisan cair yang berada di bawah mantel dan di atas inti dalam bumi. Lapisan ini terdiri dari besi dan nikel. Dengan ketebalan sekitar 2.266 km, inti bumi luar memiliki ciri-ciri suhu yang sangat tinggi, berkisar antara 4.300 hingga 5.000 derajat Kelvin. Logam cair yang memiliki viskositas rendah sehingga mudah berubah sehingga mudah berubah bentuk dan dibentuk, dan arus eddy yang terdapat di dalamnya mempengaruhi medan magnet bumi. Selanjutnya ada inti dalam bumi. Inti dalam bumi adalah lapisan bumi yang paling dalam dan berbentuk bola padat. Inti dalam bumi juga memiliki beberapa fakta. Yang pertama, terletak di pusat bumi. Tepat di bawah inti bumi bagian luar, batas antara kedua inti ini berada pada kedalaman sekitar 5.150 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, jari-jari inti dalam bumi sebesar 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Yang ketiga, suhu di inti dalam bumi mencapai 4.300 sampai 5.500 derajat Celcius. Selanjutnya, inti dalam bumi diperkirakan tersusun atas besi dan nikel, serta belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentasenya kecil. Yang terakhir, inti dalam bumi berperan penting dalam proses geodinamo yang menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet ini melindungi bumi dari radiasi berbahaya yang dipancarkan matahari dan ruang angkasa. Sekian penjelasan dari kami mengenai struktur permukaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah di record.